Definisi marifatullah adalah kesadaran yang dipimpin hidayah Tuhan. Kesadaran insan sebagai makhluk hamba Allah mengharuskan diri berupaya mengenal Allah, karena kesadaran menentukan eksistensi manusia. Tanpa kesadaran orang, hidup tak akan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tuah Ilahi, kali ini kita akan mengkaji apa itu sirullah, rahasia Allah. Siapa Allah? Yang tahu hanya Dia sendiri. Allah maha batin, maha gaib, maha halus. Tidak dapat dicapai dengan penglihatan mata, namun nurani manusia dapat merasakan kehadirannya. Kehadiran kasih sayangnya, kehadiran keagungannya. Untuk mengenal Allah harus menempuh jalan marifatullah. Apa itu marifatullah? Marifatullah sulit didefinisikan. Begitu luas cakupan yang harus diraih, begitu banyak unsur-unsur yang harus dipilih, begitu beragam pengertian yang tumpang tindih. Secara sederhana, marifatullah dapat diartikan mengenal Allah. Para muhakkikin, orang yang mendalami ilmu hakikat, mengartikannya sebagai ketetapan hati mempercayai zat yang wujud, yang memiliki segala kesempurnaan. Marifatullah atau mengenal Allah wajib hukumnya bagi setiap mukmin. Setiap insan harus mengenal Allah, mengenal penciptanya, sumber dan muara dari segala sesuatu yang ada, sumber dan muara terjadinya alam semesta. Pada hakikatnya tiada yang mengenal Allah kecuali hanya Allah sendiri. Barang siapa yang mengenal Allah, sesungguhnya itu merupakan rahmat yang dilimpahkan Allah kepada dirinya. Dalam asma syir menyimpan 4 jenis marifat. Yang pertama, marifatuz zat, mengenal zat Allah, zatullahi. Ini bagian yang tidak tercapai oleh insan, bagian khusus yang merupakan hak Tuhan. Pikir manusia tidak mungkin mencapainya, akal manusia tidak mungkin menggapainya. Nabi Muhammad SAW bersabda, berpikirlah kalian tentang makhluk Allah, jangan sesekali berpikir tentang zat Allah, karena sesungguhnya kamu tidak akan mampu memenuhi kadarnya. Marifatuz zat itu asmanya Allah. Yang kedua, marifatus sifat, mengenal sifat-sifat Allah. Dengan mendalami makna Asmaul Husna, insan menjadi mengenal sifat-sifat Allah, mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah. Insan hendak berakhlak dengan sifat keutamaannya, tentu saja dalam batas kemanusiaannya. Asmanya Al-Ahad, Allah Maha Tunggal, Al-Walu, Maha Awal tanpa permulaan, Al-Akhiru, Maha Akhir tanpa pungkasan, Al-Hayyu, Maha Hidup, Al-Jabbar, Maha Perkasa, Ar-Rahman, Maha Pengasih, Al-Wadud, Maha mencintai hambanya. Yang ketiga, ma'rifatul wujud, mengenal wujud Allah. Allah itu wujud, ada, namun wujud Allah itu tidak mungkin terjangkau oleh otak manusia, tidak mungkin terbayangkan khayal manusia. Laisa kamitslihi syai'un, firman Allah. Allah tidak berupa dengan apapun juga. Apapun yang bisa dibayangkan sebagai Allah, maka itu bukanlah Allah. Maha besar Allah. Apapun yang bisa dilukiskan sebagai Allah, pasti itu bukan Allah. Maha suci Allah. Siti Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasul, berkata, man kadat saka ana Muhammadan ro'a rabbahu faqad kazzaba. Barang siapa menceritakan kepadamu bahwa Muhammad telah melihat Tuhannya pada waktu mi'raj, maka dustalah ia. Bersabda Rasulullah Muhammad SAW, waqad ra'aitu nuran annahu, dan sesungguhnya saya melihat cahaya, bagaimana mungkin saya melihatnya Tuhan. Subhanaka ma'arafnaka haqqa ma'rifataka, Maha suci Tuhan, tidaklah kami dapat mengenalmu dengan pengenalan yang setepat-tepatnya. Asmanya Al-Batin, Maha Gaib, Al-Latifu, Maha Lembut, Halus, Al-Zahir, Maha Nyata. Yang keempat, Marifatul Af'al, mengenal karya-karya Allah. Melalui Asmaul Husna, Allah memanifestasikan karya-karyanya
menampakkan afalnya yang maha hebat, tergelar di permukaan seluruh jagat raya, tersusun rapi dalam organ tubuh manusia, jagat besar dan jagat kecil, karya tercanggih yang tak ada bandingannya, suatu bukti kebesaran Allah tiada taranya. Bagi yang bisa membaca rahasia alam semesta, kebesaran Allah nampak jelas, nampak nyata. Asmanya Al-Khaliq, maha pencipta, Al-Muhyi, maha menghidupkan, Al-Mumit, maha mematikan, Al-Jami', maha mengumpulkan, An-Nur, sang pemilik cahaya, Al-Ghaniyu, maha kaya. Esensi ma'rifatullah adalah kesadaran yang dibimbing hidayah Tuhan, kesadaran insan sebagai makhluk hamba Allah, mengharuskan diri berupaya mengenal Allah, karena kesadaran menentukan eksistensi manusia. Tanpa kesadaran orang hidup tak akan sempurna. Kesadaran ma'rifatullah yang pertama adalah kesadaran akan eksistensi Allah, bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, la ilaha illallah. Kedua adalah kesadaran posisi insan di hadapan Allah. Yang ketiga, kesadaran akan kewajiban insan. Yang keempat, kesadaran sikap batin insan. Sahabat ilahi yang dirahmati Allah, tanpa kesadaran ma'rifat, hidup manusia niscaya hampa. Tanpa kesadaran ma'rifat, ibadahnya dusta belaka. Mengkaji ma'rifat harus ekstra hati-hati, jangan sampai terperosok kesalahan definisi. Agar benar, lurus, sesuai ajaran ilahi, maka harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Karena Nabi Muhammad SAW adalah utusan ilahi, Muhammad Rasulullah. Bila kesadaran sudah membuka pintu ma'rifat, air telaga ma'rifat niscaya mengalir membawa rahmat. Bila kesadaran sudah menempuh jalan ma'rifat, hidup menjadi lurus menuju Allah As-Samad, telah akan disambut di akhirat. Salamun qaulam mir rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang, dan dikatakan pada orang-orang kafir, berpisahlah kamu sekalian dari orang-orang mukmin pada hari itu, hari orang-orang yang berbuat jahat. Inilah kandungan asma sir yang menyimpan ajaran sadar ma'rifat. Ma'rifatullah sulit didefinisikan secara sederhana. Ma'rifatullah dapat diartikan mengenal Allah, namun ma'rifatullah tidak hanya sekedar tahu, melainkan juga harus memahami, menghayati, meyakini, dan mengamalkan. Ma'rifatullah itu adalah ilmu sekaligus ngelmu bahasa Jawa, artinya pengetahuan yang memiliki unsur penghayatan, keyakinan, dan pengalaman. Berbeda dengan ilmu yang diartikan sekedar cukup dibaca dan diketahui. Ungkapan Jawa ngelmu iku kelakon kanthi laku. Ngelmu itu dapat terwujud apabila diamalkan. Itu berarti bahwa ngelmu tidak cukup hanya diketahui, melainkan juga harus dihayati dengan baik, diyakini dengan mantap, dan diamalkan dengan tekun. Ma'rifatullah atau mengenal Allah wajib hukumnya bagi setiap orang. Setiap insan harus mengenal sang penciptanya, sumber dan muara dari segala yang ada. Beragama tanpa mengenal Robnya ibarat berlayar tak tahu hendak kemana, ibarat berkelana tak tahu sekarang di mana, ibarat merantau di alam dunia tak tahu mencari siapa. Maka mengenal Allah merupakan rukun iman pertama yang memiliki kedudukan yang tinggi. Sebelum Anda menegakkan sholat, puasa, zakat, dan haji, terlebih dahulu bersahadat. Sahadat yang artinya kesaksian adalah titik awal ma'rifatullah. Namun tidak semua orang yang bersaksi sahadat mengerti yang dipersaksikannya disahadati. Sahabat tua ilahi yang dirahmati Allah, ini ada cerita singkat seorang kiai. Pada suatu hari seorang santri sedang melangsungkan hajatan pernikahan. Pada saat akan nikah, sang kiai berkata, "Aku ingin cucuku yang berusia 7 tahun ini menjadi saksi dalam akad nikah ini." Tentu saja segenap orang tua yang hadir di majelis akad nikah kaget dan keberatan dengan usulan tersebut. Namun sang kiai tetap ngotot, "Mengapa tidak boleh? Cucuku ini sudah menjalankan sholat dan bisa baca Al-Quran," tambahnya. Tapi kiai, meskipun begitu, tetap saja dia masih terlalu kecil untuk dijadikan saksi. Ia belum mengerti apa yang sedang sejatinya ia persaksikan dalam akad nikah ini. Bagaimana mungkin dijadikan saksi, sanggah para orang tua. Lalu sang kiai menjawab, "Sebenarnya begitu juga keadaan kalian. Setiap hari mengucapkan syahadat, kesaksian,
namun sejatinya tidak tahu apa yang sedang dipersaksikan, disahadati. Begitulah sang kiai pagi itu sebenarnya hanya hendak memberi pelajaran hikmah kepada para jemaahnya. Sahabat tuah ilahi yang dirahmati Allah, marifatullah atau mengenal Allah adalah fondasinya agama, adalah jalan menuju Allah Ta'ala, adalah tujuan dalam hidup manusia. Maka marifatullah, mengenal Allah, adalah titik awal dan titik akhir bagi insan beragama. Oleh sebab itu, tidaklah tepat bila ada ungkapan jangan mengajarkan marifat sebelum murid belum benar-benar menjalani syariat, hakikat, thariqat. Marifat adalah titik awal dan titik akhir. Sebelum seorang hamba menjalankan syariat, thariqat dan hakikat, ia harus tahu dulu siapa rohnya, bermarifatullah atau mengenal Tuhannya. Begitu pula saat menjalankan syariat, thariqat dan mendalami hakikat, semua tetap difokuskan ke jalan marifatullah. Ada pula orang beranggapan bahwa iman, syariat, thariqat, hakikat, marifat digambarkan seperti sebuah jenjang anak tangga. Syariat diposisikan ada pada anak tangga bawah. Setelah menjalani syariat, kemudian naik ke tangga thariqat, lalu naik ke hakikat, lalu tangga marifat. Akhirnya ada anggapan bila sudah sampai tangga hakikat dan marifat, lalu boleh meninggalkan tangga syariat, sholat, puasa, dan hukum syariat lainnya. Sesungguhnya tidak ada ajaran semacam itu dalam jalan menuju marifatullah. 4 dimensi menuju marifatullah. Sahabat tuah ilahi yang dirahmati Allah, mencapai marifat bisa melalui 4 dimensi. Dimensi pertama melalui dasar iman yang kuat. Dimensi yang kedua adalah menjalankan hukum syariat. Dimensi ketiga ditempuh dengan ajaran thariqat. Dimensi keempat mampu menggali hakikat. Keempat berjalan seiring bersama-sama, berjalan serempak, saling mendukung, membantu dan bekerja sama menuju puncaknya marifatullah. Maka bangunan marifat ibaratkan bangunan piramid. Iman tergelar sebagai dasar fondasi piramida, sebagai fundamen marifatullah. Tanpa iman tak akan mungkin mengenal Tuhan. Syariat pilar pelaksana hukum agama. Hukum syariat merupakan tiang agama. Jalankan perintah dan jauhi larangannya. Thariqat pilar pencari jalan yang bersih sebagai upaya pembersih kalbu dari kotoran hawa nafsu. Dimensi hakikat penggali inti ajaran yang jernih, membahas tuntas inti masalah yang mendasari semua ajaran marifatullah. Masing-masing dimensi tidak berdiri sendiri-sendiri. Keempatnya erat terkait dan dilakukan bersama-sama, persis seperti sedang menata batu bata untuk membangun bangunan piramida. Sehingga tidak ada ajaran bila seorang kiai sudah bermarifatullah kemudian boleh meninggalkan syariat. Sungguh itu jauh dari kebenaran jalan marifatullah. Pada hakikatnya tiada yang mengenal Allah kecuali hanya Allah sendiri. Pengenalan kepada Allah merupakan rahmat yang dilimpahkan kepada seluruh umat. Semoga kajian ini bermanfaat. Yang salah dari kami, yang benar tentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalam tuah ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.